Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama dengan saya di channel Abir Servis. Berkali-kali teman-teman, ini saya buatkan tutorial untuk servisan rice cooker seperti ini ya. Nih, dia ini mereknya Kirin ya teman-teman ya, dengan kerusakan mati total. Nah, untuk pada malam hari ini saya akan edukasi gimana cara kita mendeteksi kerusakan rice cooker seperti ini tanpa kita menggunakan apometer ya, alat ukur ya rekan-rekan ya. Jadi mudah saja kalau misalkan dapat kasus yang sama seperti ini, bisa diservis sendiri ya. Ini tanpa kita menggunakan alat ukur. Saya cuma edukasi seperti itu rekan-rekan ya. Nah, sekarang saya akan coba kerusakannya ya. Saya akan colokkan dulu seperti ini. Perhatikan lampu di sini ya. Biasanya kalau rice cooker itu dicolokkan, maka lampu di sini akan nyala ya. Coba ya. Oke. Saya sudah colokkan ya, tapi lampu indikatornya tidak menyala sama sekali ya. Ditekan-tekan pun seperti ini dia tidak menyala ya. Berarti fix ya, kerusakannya memang mati total. Oke, kalau begitu saya tidak usah skip videonya. Saya akan bongkar. Mulai dari pembongkaran saya akan perlihatkan ya teman-teman. Ini saya edukasi saja cara kita simpel memperbaiki rice cooker yang mati total seperti ini. Kita buka, ada baut di bawah sini satu ya. Ya, saya nyalakan lampu kamera saya ya supaya jelas ya. Oke, kalau bautnya sudah kebuka seperti ini, kita pindahkan dulu ya. Ini tinggal kita buka seperti ini. Nah, maka akan kebuka. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah melakukan pengecekan kabel yang ini ya. Kenapa saya perlu mengatakan kita harus cek kabel yang ini? Karena ini kan kabelnya selalu aktif ya. Kalau misalkan tidak kepake, dicabut lagi, dicolokkan lagi, dicabut lagi. Bisa jadi ada kemungkinan kabel ini mengalami putus tengah ya, atau putus ya salah satunya. Nah, untuk cara mendeteksi kerusakan seperti ini cukup mudah ya teman-teman ya. Nah, di sini kan ada 3 kabel nih. Ntar perlihatin dulu ya. Nah, ini kan dia jalurnya. Jalur yang ini warna coklat ya, ini. Oh, sorry, warna kuning ya, ini. Ini warna kuning rata-rata ya. Kalau di elektronika itu biasanya dia di ground ya. Oke, ini kan melekat ke ground sini, teman-teman ya. Ini ada lambang seperti ini. Kalau ground ya, tuh. Bulat, kemudian garis-garis itu ground ya. Nah, jadi yang kalau kita dapat ground seperti ini, berarti kabel yang colokan ke tegangan PLN itu adalah warna coklat dan warna biru ya. Ini kita perlihatin. Ini mudah saja. Jadi cukup teman-teman bisa lepas di sini, bisa lepas di sini, lalu pasang colokan balon ya. Seperti inilah. Kita perlihatkan ya. Seperti ini. Ini kan ada balon saya ya. Atau kita buatkan saja ya. Saya ambil kabel dulu sebentar ya. Ini nanti saya akan sambung di sini satu, lalu saya sambung di sini satu. Ini kan untuk mengetes tanpa kita menggunakan alat ukur ya. Ya, seperti itu ya. Sebentar saya stop dulu videonya. Saya akan sambung dulu, nanti saya akan perlihatkan. Oke ya. Ini saya sudah buat ya. Nah, seperti ini ya. Satunya ini ke sini ya, kabel yang ini dari PLN ya. Dan yang satunya ini masuknya ke sini. Ini kabelnya ya. Nah, ini kan kita mau ngetes saja apakah kabel colokan ke PLN ini normal ya. Nah, sekarang tinggal kita colokan, indikatornya itu ada di lampu ini ya. Saya colokan rekan-rekan. Nah, dia nyala kan. Kita cabut ya. Berarti kabel colokan PLN ini dalam kondisi normal ya. Oke. Ini tanpa kita melakukan pakai alat ukur ya. Jadi pastikan hati-hati juga teman-teman ya, safety selalu ya. Dan ini kan berhubungan dengan tegangan PLN ya. Jadi perlu hati-hati untuk cara ngetesnya seperti ini ya. Saya pindahkan ya, kita keluarin lagi. Berarti fix ya, kabel yang colokan ke PLN itu dalam kondisi bagus. Nah, saya perlihatkan rekan-rekan. Sini ya. Perhatikan. Di sini kan ada sambungan ya teman-teman ya. Ini bisa lihat ya.
Ini kan ada sambungan ya. Kemudian sambungannya itu mengarah ke sini, teman-teman. Saya tunjuk ya, pakai alat tunjuk. Ini kan sambungannya ya. Nah, dia mengarah ke sini, teman-teman. Ini di sini ada namanya thermofuse ya. Nah, komponen inilah yang biasanya itu putus sehingga mengakibatkan rice cooker ini mati total. Nah, untuk mengujinya gimana cara mengujinya, apa dia putus atau tidak? Cukup mudah ya. Seperti yang saya katakan, kita tidak usah pakai alat ukur. Nanti rekan-rekan sahabat YouTube saya kalau punya rice cooker seperti ini mati total, diservis sendiri aja ya. Saya buka ya thermofuse-nya. Ini ada bautnya seperti itu, lepas ya. Tercabut. Ini seperti ini. Nah, inilah namanya thermofuse. Kita keluarin besinya ya. Saya keluarin dulu besinya. Nah, ini ya. Kita buka. Namanya ini thermofuse. Ini dia. Oke. Tujuan dari thermofuse ini adalah fungsinya itu mendeteksi suhu yang ada di rice cooker ini ya. Kenapa dia bisa putus? Karena tingkat kepanasan dari thermofuse ini melebihi sehingga dia putus ya teman-teman. Jadi dia sebagai pengaman untuk elemen yang ini, elemen besar ya. Seperti itu ya fungsinya teman-teman ya. Makanya dia melekatnya di sini untuk mendeteksi panas dari rice cooker ini. Makanya ditaruh thermofuse seperti ini. Nah, solusinya teman-teman, tanpa kita melakukan pengecekan dengan menggunakan alat ukur atau odometer, itu mudah saja. Kalau kita mau mengetahui yang seperti saya katakan ya, kalau kerusakan mati total, teman-teman fokusnya ke sini, thermofuse-nya. Ini thermofuse-nya kita sambung aja langsung ya, seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, saya sambung ya. Pakai kabel ini aja tadi ya. Jadi ini kita sambung langsung aja. Nah, teman-teman boleh sambung di sini bisa. Bisa di sini bisa ya. Ntar kita keluarin dulu ini. Nah, ini ya. Nah, sekarang ini saya akan sambung sini aja. Di sini aja kita Pak sambung ya. Jadi dia ini tidak menggunakan lagi thermofuse ya. Jadi kita sambung langsung ceritanya ya. Jembatan tegangan dari tegangan PLN ya. Kita sambung langsung seperti itu. Nah, sekarang saya coba nyalakan rekan-rekan. Kalau rice cooker ini sudah nyala normal kembali, berarti fix ya. Seperti saya katakan, thermofuse ini putus ya. Oke, saya akan coba colokan, perhatikan ya. Di sini lampu indikatornya. Nanti saya perlihatkan ya. Nah, kita akan colokan ya. Ini hati-hati teman-teman, ini karena dia nanti nyentuhnya ke sini ya. Jadi pastikan kita safety dia. Oke, jadi kalau berurusan dengan tegangan PLN teman-teman harus safety ya, fokus dan hati-hati ya. Oke, seperti itu. Saya akan coba colokan rice cookernya, kita lihat apakah dia langsung nyala ya. Nah, bisa teman-teman lihat lampu indikatornya sudah menyala itu. Ini ya. Saya cabut. Lalu saya coba colokan, langsung berfungsi dengan normal ya teman-teman ya. Itu nyala ya. Berarti kerusakannya ini sudah fix ya, ada di area thermofuse-nya. Nah, saran saya, misalkan kalau tengah malam nih, terus mau pulang dari kerja, alat masaknya cuman ini aja tok, rice cookernya itu misalkan dalam keadaan mati total seperti ini, bisa ya teman-teman melakukan penjamperan seperti ini ya. Tapi saran saya lebih baik teman-teman melakukan pergantian ya. Nanti pada saat besok hari atau pagi bisa teman-teman ke toko elektronik belikan ya. Nah, nanti saya akan perlihatkan berapa derajat ya Celcius untuk tingkat kepanasan dari thermofuse ini. Ini harganya murah sekali teman-teman. Kalau di daerah saya harganya ini cuma 10 ribuan ya. Oke, berarti kita sudah bisa fix tahu ya. Nah, sekarang saya akan buka dulu thermofuse-nya. Ini sudah kita cabut ya colokannya. Jangan teman-teman pegang ini pada saat tercolok ya, bisa kesetrum. Aduh, ini cukup lama. Tak potongin aja seperti ini. Enggak. Ini juga tak potongin ya.
Nah, lalu udah terpotong seperti itu. Ini saya potong aja, nanti kita sambung aja seperti ini, kita potong ya. Dan ini potong juga. Udah. Oke, saya perlihatkan ya. Ini dia pakai berapa derajat Celcius untuk kiri ini ya. Nah, ternyata dia pakai 142 derajat Celcius, teman-teman. Bisa lihat ya Anda. Kelihatan ya. 250 volt 10 ampere. Mana tuh? Ini ya, 142 derajat Celcius, teman-teman. Bisa kelihatan enggak? Nah, itu ya, 142 derajat Celcius ya, teman-teman ya. 250 10 ampere ya. Oke, itu untuk kirin ya. Nah, saya tidak punya seperti ini, teman-teman, yang 142 derajat Celciusnya ya. Oke. Yang saya punya itu stok baru saya ini adalah segini ya, teman-teman. Kita lihat dulu berapa nilainya ya. Nah, sedikit lebih di atas ya. 173 derajat Celcius, 250 volt sama dengan 10 ampere ya. Oke. Nah, sekarang ini saya akan pasang di sini, teman-teman ya. Nah, cara pasangnya kan cukup gampang ya. Tinggal kita nyambung aja. Bolak-balik boleh, teman-teman ya. Karena ini kan dia cara kerjanya sama dengan fuse ya. Jadi dia tidak mempunyai nilai polaritas ya. Mau pasang bolak-balik menjadi masalah ya, karena tidak punya pin positif negatif ya. Tapi bagusnya dipasang seperti ini. Ini kan ada seperti hitam di atas ya. Jadi dia mengarah ke elemen ya, elemen besar ya. Oke, saya sambung dulu ya. Nanti setelah tersambung kita akan kembali lagi ya. Oke, ini cukup lama durasi videonya kalau saya nyambung juga tanpa saya skip videonya. Oke. Oke ya, saya sudah melakukan pergantian termofuse-nya, teman-teman ya. Nah, pastikan ini termofuse-nya dipasangnya seperti ini, rekan-rekan ya. Ini jepit seperti ini. Nah, lalu pasang kembali ya ke sini. Bentar ya, tak geser dulu ini. Sini ya. Nah, seperti ini ya, letak posisi pasangannya. Kita ambil dulu bautnya. Oke, kita pasang ya. Pastikan melekat seperti itu ya kalau teman-teman melakukan pergantian termofuse-nya, supaya deteksi panasnya ini dia masuknya ke sini ya. Nah, udah beres ya teman-teman. Tinggal kita rapikan ya. Pastikan semua safety ya. Ini yang besi untuk colokan atau kabel strom yang dari PLN ya, pastikan steril ya teman-teman ya. Tidak ada yang bocor ya. Takutnya bisa kita kesetrum ya kalau ada yang bocor. Pasang lagi kembali. Oke. Nah, tadi bautnya ini ya. Sini ya. Oke, jadi kita memperbaikinya itu rekan-rekan ya, tanpa menggunakan apometer seperti yang saya katakan ya. Jadi kalau misalkan sahabat YouTube saya punya rice cooker seperti ini, pulang dari kerja tengah malam itu mati total, langsung saja ikuti tutorialnya ini teman-teman ya. Insya Allah akan berhasil ya. Oke, seperti itu. Ini yang kita ganti ya, termofuse-nya kita letakkan, lalu kita pasang kembali ke posisi semulanya. Perhatikan di sini lampu indikatornya ya. Saya matikan lampu penerangan saya supaya lebih jelas kelihatan ya lampu indikatornya. Nih seperti ini. Oke, saya coba colokan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lampu indikatornya sudah menyala. Oke, dipastikan elemennya pasti panas ya teman-teman. Pada saat kita tekan seperti ini kita tekan ya. Nah, dia akan bergeser ya. Kita naikkan seperti ini, bergeser ke sini. Kita tekan seperti ini, bergeser ke sini.
Oke, cukup demikian dari saya, channel Labis Service. Kalau teman-teman ada yang mau bertanya sekitaran rice cooker seperti ini, kerusakannya, boleh bertanya di kolom komentar ya. Insya Allah dengan sebisa saya akan menjawab pertanyaannya. Dan tetap dukung channel saya jika teman-teman suka dan bermanfaat untuk tutorial kali ini dengan cara di like, di subscribe, serta di komen. Dan jangan lupa teman-teman bagikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.